Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Rabu 27 Mei 2020, firman Tuhan terambil dari Mazmur 111 hingga 118. Devosi dalam eksposisi saya ambil dari Mazmur 112. Ayat yang kedua dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Apakah Anda percaya firman Tuhan ya dan amin? Bahwa segala janji Tuhan pasti akan digenapi dan akan terjadi. Mazmur 112 adalah janji Tuhan untuk setiap pribadi. Ini bukan janji Tuhan untuk sebuah komunitas atau sebuah umat atau sebuah bangsa, tapi untuk setiap orang yang melakukan firman Tuhan. Janji ini pasti akan terjadi. Tentu kita harus menyadari bentuknya adalah bentuk puisi, bukan bentuk prosa, tetapi apa yang dimaksudkan dalam puisi yang indah ini, justru itulah yang akan Anda alami ketika Anda melakukan syaratnya. Sebelum saya membahas akan janjinya, saya ingin membicarakan keistimewaan dari Mazmur 112. Mazmur 111 hingga 113 dikenal sebagai trio Mazmur Haleluya. Ya, semuanya dimulai dengan kata Haleluya. Dan khusus Mazmur 111 dan Mazmur 112 merupakan Mazmur akrostik. Artinya, huruf pertama dari setiap frase itu berurutan A, B, C, D, E yang menurut 22 abjad Ibrani secara lengkap. Jadi mulai dari Alef hingga Tau. Ya, Anda bisa melihat slide yang saya berikan berdasarkan setiap frase maka terjadi puisi dengan urutan abjad di dalam bahasa Ibrani. Dikenal juga dengan nama Beautus Vir, ya ini adalah ungkapan dalam bahasa Latin yang dibuat dari kata pertama dari Mazmur 112 yang membicarakan tentang berbahagialah siapa atau barang siapa yang melakukan firman Tuhan. Kata Beautus Vir ini telah digubah dalam sejumlah komposisi musik klasik, termasuk oleh Mozart. Saudara-saudara, mari kita sekarang melihat akan isinya. Mazmur 112 dimulai dengan kata Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ada statement awal yang mengatakan ketika seseorang ini takut akan Tuhan, dia respect, memberikan hormat yang sepantasnya kepada Tuhan. Dia gentar dan bukannya kurang ajar kepada Tuhan. Dia memandang Tuhan sebagai Tuhan yang tinggi. Maka paralel dengan itu, orang ini akan melakukan setiap perintahnya, bahkan sangat suka terhadap perintah-perintah Tuhan. Apa yang terjadi ketika seseorang takut akan Tuhan dan sangat suka pada perintahnya? Anda akan mendapatkan 8 berkat istimewa di sana. Berkat pertama adalah anak dan keturunannya. Ayat yang kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Berkat kedua, harta dan kebajikan. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Harta itu perlu dijagai dengan hikmat. Orang yang nggak punya hikmat walaupun banyak harta, hartanya akan hilang. Maka ayat ini mengatakan Tuhan memberikan rangkap, yaitu harta dan kebajikan. Ayat yang keempat atau berkat yang ketiga adalah, ya saya bacakan, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Saya pakai istilah di sana, nggak ada matinya. Ketika orang dalam situasi yang sangat tertekan, situasi yang gelap, maka akan muncul terang, akan muncul pengharapan, akan muncul jalan keluar. Nggak ada matinya. Poin yang keempat, selalu baik keadaannya. Ayat yang kelima dikatakan mujur. Ya, terjemah yang lebih tepat, mengalami kebaikan atau baik keadaannya. Orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Frase yang di belakang adalah menunjukkan orang ini taat sama perintah Tuhan. Dan frase yang di awal, mujur, berbicara tentang berkat yang diterimanya. Ayat yang keenam, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Orang ini keadaan boleh bergoncang, tapi hidupnya akan teguh. Orang ini akan memiliki reputasi yang baik di mata orang. Dia akan diingat nama baiknya bagi orang-orang yang mengenal dia. Berikutnya, ayat 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Saya pakai istilah di sini, optimis. Ada masalah bagaimanapun dia tidak takut, dia tetap punya pengharapan, dia optimis.
Hatinya teguh tetap karena dia optimis bersama dengan Tuhan, penuh percaya kepada Tuhan. Berikutnya adalah hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Saya pakai istilah di sini confidence. Ia tidak takut, ia tidak gentar, ia percaya diri, ia bergerak maju walaupun orang-orang yang ada siap untuk menentangnya, dia hanya pandang rendah. Berikutnya, ia membagi-bagikan, ia memberi kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang ini mengalami yang namanya kelimpahan dan hidupnya semakin lama semakin tinggi. Haleluya. 8 perkara ini adalah janji Tuhan untuk Anda yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Tidak heran mengapa ayat 10 dikatakan orang fasik yang melihat akhirnya jadi kesal, sakit hati, yang menggertakkan gigi, yang marah, dan akhirnya dia hancur sendiri. Keinginan orang fasik untuk menandingi Anda akan menuju kepada kebinasaan. Kenapa? Karena Anda di backup oleh Tuhan. Saudara, saya nggak akan bicara terlalu panjang pada semua bagian ya. Saya hanya ingin fokus pada ayat yang kedua saja. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Saudara, kalau harus memilih, pilih siapa yang diberkati Anda atau anak-anak Anda. Kalau harus memilih siapa yang berhasil, Anda pilih yang berhasil Anda atau yang berhasil anak-anak Anda. Kita sebagai orang tua seringkali rela susah payah asalkan anak kita berhasil. Anak kita hidupnya lebih baik. Saya mau beritahu, sukses dan keberhasilan anak Anda memang tergantung pada Anda sebagai orang tuanya. Yakni saat Anda sebagai orang tua takut akan Tuhan dan sangat suka firman Tuhan. Saudara, untuk Anda yang menjadi orang tua, mari belajar untuk takut akan Tuhan, beri Tuhan tempat yang layak, dan cintailah akan firman Tuhan. Ada sebuah penelitian yang sangat terkenal yang dimuat di dalam A.E. Winship's A Study in Education and Heredity pada tahun 1900-an. Saudara, penelitian ini mengungkapkan bagaimana keturunan dari 2 orang yang hidup di New York tinggal di daerah yang sama pada tahun yang hampir bersamaan. Orang ini yang pertama adalah seorang hamba Tuhan namanya Jonathan Edwards. Dan yang kedua adalah seorang yang memandang rendah Tuhan, seorang yang kurang ajar sama Tuhan, seorang yang mengolok-olok akan firman Tuhan, namanya adalah Max Jukes. Nah, Anda tahu saudara-saudara, saya rasa banyak yang sudah mendengarnya. Saya ingin ulang buat Anda. Dari keturunan dari Max Jukes didapatkan 1029 orang keturunannya. Tahu yang terjadi pada keturunan orang yang tidak takut akan Tuhan ini, 300 di antara mereka meninggal dalam usia muda. 100 orang masuk penjara, masing-masing sekitar hukuman 13 tahun. Sekitar 100 orang jadi pemabuk, selebihnya hidup dengan moral yang rusak. Saudara-saudara, sebaliknya Jonathan Edwards, dia memiliki 729 keturunan. 300 orang menjadi pengkhotbah, 65 orang menjadi dosen, 13 orang pemimpin universitas, 60 orang menulis buku yang sangat dihormati, 3 orang menjadi anggota Kongres Amerika Serikat, 1 orang bakal menjadi wakil presiden Amerika Serikat, yaitu Aaron Burr. Semasa hidupnya, Jonathan Edwards adalah seorang yang sangat cinta firman Tuhan, menyampaikan firman kepada anak-anaknya dengan tegas dan disiplin. Ia dan istrinya menjadi teladan yang hidup bagi anak-anaknya. Dan Tuhan menggenapi janjinya terhadap keturunan orang benar. Apakah Anda menjadi orang yang takut akan Tuhan, sangat cinta firman Tuhan, menjadi orang yang benar melakukan setiap kebenaran firman? Maka anak cucu kita akan perkasa di bumi. Tantangan sebesar apapun mereka akan berhasil menghadapinya. Karena Tuhan yang membackup, Tuhan yang menyertai. Angkatan orang benar akan diberkati. Karena Anda sangat mencintai firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, gerakkan akan hati kami untuk kami menjadi pribadi yang sangat cinta firman Tuhan dan yang takut akan Tuhan. Bukan semata-mata karena tertarik untuk mengejar berkat, tapi karena itulah hal yang terbaik bagi hidup kami, yaitu ketika kami dekat dengan Engkau. Dan kami Bapa Surgawi tanpa perlu mengungkit-ungkit. Kami percaya janji dan firman-Mu adalah ya dan amin. Kami percaya 8 perkara yang Kau janjikan bagi orang-orang benar akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengangkat akan hati kami, mengangkat akan iman kami di dalam setiap janji Tuhan, di dalam Yesus Kristus
yang adalah ya dan amin bagi kami. Haleluya.